Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Shalom. Siapa di sini yang masih merasakan sukacita? Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Ada sukacita ya. Amin. Kita mempersiapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita persatukan hati kita akan satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Syakala barata kala barata kala basyiki la barata kala bashi. Hura barata kala basyiki la barata kala bu. Hushiki la barata kala basyakala barata kala basyi. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Betapa Engkau baik Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Hari ini Tuhan adalah ibadah terakhir Tuhan di tahun 2021 ya Bapa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan bagi setiap kami. Amin. Dan kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu menyayangi kami, menuntun setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di ibadah terakhir ini tuh ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur ya Bapa, kami bisa melewati Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami perkatakan Tuhan, di tahun 2022 yang akan datang, setiap kami akan mengalami Tuhan terobosan yang baru. Amin, amin, kebaikan amin. Tuhan yang baru. Amin, Bahkan dalam Tuhan, semua Tuhan yang kami rindukan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa, kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau akan genapi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan bagi setiap kami Amin. ya Bapa. Kerinduan kami Tuhan, bila setiap kami Tuhan selalu setia Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Cinta mati-matian kepada Amin. Tuhan Yesus, selalu setia untuk menunggu Engkau Tuhan untuk Yes. datang yang kedua kalinya ya Bapa. Biarlah pada saat kami masih di tempat ini ya Bapa, kami bisa menjadi berkat Tuhan. Kami bisa menjadi berkat Tuhan untuk banyak orang ya Bapa. Bahkan kami bisa bersaksi Tuhan bagi setiap mereka masih belum mengenal Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan dialami oleh setiap anak-anak-Mu di dalam nama Dalam Tuhan nama Tuhan Yesus Yesus. Kristus. Bapa, bila setiap kami yang berkarya bersama dengan Engkau, Engkau mampukan setiap kami ya Bapa untuk memberikan yang terbaik ya Bapa. Dan kami bersyukur
Dan kami bersyukur Tuhan punya Allah Bapa yang begitu luar biasa seperti Engkau. Amin. Kami percaya kuasa-Mu dari dahulu, sekarang bahkan sampai akan datang. Itu selalu nyata Tuhan di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, beracara Tuhan di tengah-tengah kami. Bila setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti ibadah online, kami percaya Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu akan melingkupi kami semuanya di Amin. dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, Amin. amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Engkau baik. Engkau sangat baik. Haleluya. 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 Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku.
Ya Tuhan, Engkau yang termulia Tuhan dalam hidup kami. Engkau layak Tuhan menerima penyembahan kami Tuhan. Shikila barata kala barata kala masyakala barata kala mu. Kura barata kala barata kala masyakala barata kala masyakala masyak. Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Haleluya. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala puji
Engkaulah yang kami agungkan Tuhan. Engkau yang kami muliakan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan pada saat kami datang ke tempat ini Tuhan. Mungkin kami Tuhan yang sakit Tuhan. Mungkin yang kami mengalami Tuhan kesusahan hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami akan menerima kesembuhan. Kami akan menerima penyembuhan daripada Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan menari bersorak untuk Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Siap melompat untuk Tuhan? Amin. Siap menari untuk Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Masih semangat saudara? Amin. Amin.
kekal. Katakan aku Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ayo ramaikan kedua tangan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Katakan sama kanan kirinya, engkau sungguh luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudari. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Bila setiap tangan-tangannya akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Yes. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih, Yes, Lord. yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang
yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Shakalalala barata kalalala barata kalalala barata kalabashikilalala barata kalabarata kalabashe. Shakalalala barata kalabarata kalababa barata kalalala barata kalalala barata kalabashe. Tidak ada satupun yang diam di tempat ini. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Bebaskan roh kita bersama-sama untuk menyembah Dia. Shakalalala barata kalabarata kalabasha kalabarata kalabarata kalabasha. Shikilalala barata kalabarata 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 kalabasha. Ura barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabu. Haleluya. Haleluya. Shikila barata kalabarata 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 kalabasha kalabarata kalabu. Haleluya. Yes, Lord Jesus, Jesus. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel.
Kami bersyukur Tuhan, kami bisa memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi Tuhan setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan mengurapi Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan pesan-pesan yang akan disampaikan Tuhan oleh karyawan kami ya Tuhan akan menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Selamat menyaksikan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan berkati, silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudaraku yang beribadah secara langsung ada di gereja. Meskipun di luar hujan tapi saudara hadir. Luar biasa saudara. Saudara mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Juga shalom untuk saudara-saudaraku, keluargaku di Rayon 1I, baik di Jakarta maupun yang di Bali, di Pontianak dan di Batam. Ya, saudara, Tuhan memberkati saudara di rumah-rumah, di rumah sakit juga kita sama-sama ibadah. Tuhan pasti memberkati kita, maka itu saudara buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Supaya kita diberkati Tuhan, amin. Nah saudara, kasih dalam Tuhan, bulan yang lalu sudah saya terangkan di GBI Geraha Kute, Bali. Apa yang saya dapatkan saudara pada kira-kira jam 2 pagi. Saya mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Saya juga bertanya kepada Tuhan, apakah arti yang saya diberikan pada Tuhan. Saya keadaan tertidur, bukan mimpi. Ya, saudara, bukan melihat, mata saya pun tertutup juga, keadaan tertidur. Tuhan memberikan gambaran saya adalah permainan anak-anak itu ular tangga. Nah coba, nah saudara, kita tahu ini permainan masa kecil saya dan masa kecil saudara. Mungkin orang tua main dengan anak-anak juga masih ada sampai saat ini. Kita melihat gambar ini bersama-sama. Kalau kita bermain ular anak tangga, pasti diawali saudara star, yaitu angka 1. Angka 1. Nah saudara, setelah angka 1, begitu dadu yang di dalam tempat itu dikocok, ya semua pemain mengharapkan angka yang paling besar, yaitu angka 6. Jika mendapatkan angka 6, saudara, kita akan jalan menuju angka 6. Lalu saudara, kita akan mengocok kembali karena ada bonus dari angka 6 kita dapatkan. Semua pemain inginkan angka 6, angka yang paling optimal. Dan ada di dalam hatinya, pikiran dia, si pemain, kalau nggak dapat angka 6, angka 4 lah. Ya, supaya ada anak tangga bisa naik. Itu pilihan para pemain. Itu sangat baik saudara, nggak ada orang ingin angka 1, angka 2, paling angka 4, dan angka 6. Nah saudara, dapatlah angka 6 sehingga dia mendapatkan poin lagi, dia harus kocok. Atau angka 4 dia naik menuju angka 21. Sukacita, sukacita. Angka 4 melebihi dari angka 6 karena ada menjulang naik. Nah Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Kehidupan kita yang kita masih hidup di bumi ini seperti permainan anak tangga. Ada naiknya, ada turunnya. Nah Tuhan ingatkan kita, yaitu tentang iman. Tentang iman, kita tidak tahu keadaan kita hari ini, hari esok, dan seterusnya. Apakah keadaan kita naik, apakah keadaan kita turun, atau datar?
Nah, sikap sebagai orang Kristen yang Tuhan ajarkan melalui firman, kita harus tetap berdiri teguh, jangan goyah. Amin. Jangan goyah. Bahwa Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Yang disebut Immanuel. Saudaraku, kasih dalam Tuhan. Jangan kita itu hidup dalam garis kesombongan, sikap kesombongan. Sifat sombong adalah musuhnya Tuhan. Enggak ada orang sombong itu, saudaraku kasih dalam Tuhan, ada di surga. Orang sombong itu pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Maka Tuhan ingatkan kepada kita, jangan sombong. Hiduplah berjalan dengan tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita nih orang-orang pilihan. Sekali lagi, Tuhan mengajar kita hidup harus rendah hati. Apapun yang Tuhan izinkan, goncangan demi goncangan dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita hidup melekat pada Tuhan, artinya rendah hati, Tuhan pasti tolong kita. Karena apa? Allah menyertai kita. Yesus lahir berapa ribu tahun yang lalu disebut, saudara, Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan ditinggalkan oleh Yesus. Amin. Ya. Coba dipaparkan lagi gambar tadi. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat gambar ini, andai kata saudara kita diangkat di tempat yang lebih tinggi lagi, dikatakan angka yang tinggi. Ya. Contohnya saudaraku kasihan Tuhan, angka berapa tuh? 62. Kita tinggal 2 langkah lagi. Kita akan menuju kesuksesan. Tetapi sebelum 2 angka ada 1 angka lagi. Itu yang membuat terjun bebas. Hati-hati. Tidak semua orang ya saudara yang sudah di atas, di mana merasa taraf hidupnya baik, posisi yang baik, tidak akan mengalami permasalahan, tidak akan terjun ke bawah. Kalau kita tidak bersama Yesus, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita tidak harapkan saudara, itu akan kehilangan semua. Apa yang saudara miliki pun itu akan kehilangan semua. Maka itu jaga langkah kita. Maka Tuhan izinkan gereja ini ada healing heart, kesembuhan hati. Ya. Maka saya himbau jemaat-jemaat Tuhan, mari datang hari Selasa jam 7 malam di gereja ini. Hari Kamis ada di GBI Kute jam 7 malam. Hari Rabu ada di GBI Soho jam 7 malam. Dan mungkin di Pontianak hari apa. Healing heart adalah saudara, kita harus membangun bahtera kehidupan kita melalui hati. Suatu ketika Tuhan izinkan saudara, memang diizinkan saat ini suasana pandemi. Banyak orang mengalami masalah yang luar biasa tentang kehidupan. Pertama apa? Terganggu kesehatannya. Kedua apa? Ekonomi, kehilangan pekerjaan, penghasilan kurang, terjun bebas. Apa yang dia punya, dia jual. Dan sebagainya. Kita sebagai umat-umat kesayangannya, jangan takut. Jangan khawatir, jangan cemas jika Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Kehidupan kita mengalami turun. Jangan kecewa. Rendahkan hatimu. Semua apa yang Tuhan proses ada tujuan yang baik dalam kehidupan kita.
Selalu berpikiran positif bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita anak-anak pilihan pasti digiring oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan di tempat yang layak. Seperti domba-dombanya itu di tempat padang rumput yang hijau. Ya, di bawah sungai yang penuh dengan air. Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Maka jauhkan kesombongan dalam kehidupan kita. Ya. Kita ada healing heart. Datang. Ya. Apakah kita kuat menghadapi masalah? Apakah saudara pun tidak punya masalah? Apakah saudara tahu akan datang itu saudara masalah itu tidak ada? Atau ada? Ya. Jangan punya masalah dulu baru kita datang kepada Tuhan. Ya. Hati ini harus dimurnikan. Ya. Harus ditahirkan. Karena hati ini tempat janji Allah. Hati ini tempat Roh Kudus bekerja. Roh Kudus ada di tempat diri kita. Jangan merusak hidup kita oleh karena hati. Amin. Kita harus jaga hati kita sungguh-sungguh. Ya. Kalau hatimu kau jaga, hatimu kau melekat dengan Tuhan, masalah demi masalah ada pertolongan. Pasti Tuhan berikan jalan kemenangan. Ya, kalau masalah itu datang dan kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Amin. Pengkhotbah 9:12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Siapa yang tahu kapan masalah itu datang? Tak seorang pun saudara berharap masalah itu datang dalam kehidupannya. Tapi karena kita masih ada di dunia ini, masalah adalah suatu warna dalam kehidupan manusia. Nah, jalan keluarnya, masalah datang, kita hanya berlindung kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara. Sekali lagi saya tekankan, jangan sombong. Jangan tidak memerlukan Tuhan. Melalui apa? Jam doanya kurang atau sama sekali tidak ada. Pujian penyembahan ya singkat-singkat aja. Kita diberikan umur panjang oleh Tuhan, diberikan setiap hari nafas yang sehat, organ-organ yang sehat. Diberikan 24 jam. Ada enggak waktu berapa lama kita memuji menyembah Tuhan? Ada nggak doa kita, saudara, bukan hanya minta-minta saja. Doa kita, saudara, rindu, saudara. Doa kita minta pengurapan. Bukan hanya mendatangkan berkat-berkat saja, menjaga kesehatan kita. Doa kita itu bercakap-cakap kita sebagai umat yang disayanginya. Katakan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, kata-kata yang maha tinggi buat Tuhan. Baca firman. Jangan sombong, gak pernah baca firman. Firman itu adalah Allah, Allah itu terang. Kita hidup di dunia ini selalu dalam kegelapan. Hanya terang Tuhan. Sekali lagi, ada pertolongan dalam kehidupan kita. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, di dalam Amsal 27 ayat 1 di mana Salomo menasihatkan kita, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya, kalau dia keadaan di puncak, di angka berapa itu, ya engkau sukses, engkau punya rencana-rencana yang luar biasa. Saya katakan, ingat Tuhan. Rencana boleh, kesuksesan boleh, hati-hati satu langkah, satu hari saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang bisa meluputkan dari yang tidak kita harapkan. Amin. Amin. Ya.
Ada satu hal yang kita harus perhatikan, saudara. Di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia lahir berapa ribu tahun yang lalu yang disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Kita adalah orang yang rendah hati. Orang yang perlu Tuhan. Ya. Suka, duka, masalah tidak ada masalah, memerlukan Tuhan. Ya. Berjalanlah dengan Tuhan melalui imanmu. Iman yang seperti apa? Yang kokoh, yang teguh. Ya. Kalau engkau berjalan dengan iman yang teguh, yang kokoh, saudaraku kasih dalam Tuhan, kuasa Tuhan menyertaimu. Jangan sekedar-sekedar. Iman yang teguh, iman yang kokoh. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, saudaraku, seperti apa yang dialami oleh pemazmur dalam keadaan yang begitu sulit. Hidup kita selalu berada dalam pengawasan Tuhan. Selalu dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dalam Mazmur 121 ayat kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan kita adalah hidup. Dia tidak pernah tidur. Dia selalu bangkit untuk anak-anaknya. Amin. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, milikilah kebiasaan rohani yang dewasa. Ya, saudara. Rohani yang dewasa yang tidak takut dengan keadaan apapun di bumi ini. Dengan saat pandemi seperti ini, saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan kau mengejar seolah-olah materi yang dibutuhkan. Dengan saat pandemi ini justru saudaraku kasih dalam Tuhan, milikilah kedewasaan rohani. Kejarlah Tuhan, burulah Tuhan. Dengan iman yang teguh, yang kokoh itu, engkau akan terima kuasa. Engkau akan terima jalan kemenangan, jalan pemulihan, jalan kesembuhan. Amin. Banyak orang-orang saat ini mengejar materi. Ya, saudaraku, kejarlah Tuhan. Ya. Aduh, saya kasih tahu sama saudara. Apa saudaraku kasih kita punya semuanya di dunia ini? Nggak ada artinya kalau kita jauh dari Tuhan. Seolah kita bisa membahagiakan keluarga kita. Kita bisa manjakan keluarga kita. Tapi ingat, jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Dewasakan rohanimu. Ya. Saya bukan berpikiran negatif. Di saat pandemi ini, domba-domba Tuhan kehilangan di tempat di mana dia, saudaraku kasih dalam Tuhan, digembalakan. Sekarang online di mana-mana, YouTube di mana-mana. Jemaat Tuhan beribadah melalui online, saudaraku kasih dalam Tuhan, boleh-boleh saja. Tapi ingat umat-umat Tuhan, sebelum pandemi, Tuhan bawa kemana? Di mana tempat penggembalaanmu? Di mana engkau digembalakan? Dengar suara gembala. Jangan dengar suara hatimu, dengar suara gembala. Suara gembala adalah suara Tuhan. Amin. Ya. Tuhan sudah memplotkan kita masing-masing. Ya. Di mana kita ditumbuhkan, di situ kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Di situlah engkau yakinkan, di situlah engkau setia dan taat. Bertumbuhlah engkau di situ. Amin. Kalau engkau diberkati, berkatilah engkau di situ. Nanti lihat, Tuhan yang Maha Mulia turut bekerja karena engkau mengasihi Tuhan melalui pekerjaannya. Sekarang orang gampang
Mau lihat mana aja bisa. Mau lucu-lucu bisa. Macam-macam bisa. Tuhan kita satu. Kuasanya sama. Dia akan membagikan berkat-berkat masing-masing di mana tempat-tempat yang Tuhan berikan. Amin. Milikilah iman yang percaya. Amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Jangan bersandar pada manusia. Bersandar kepada Tuhan. Supaya kecemasanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, saudara, tidak akan membelenggumu. Ketakutan adalah senjata utama digunakan iblis untuk menghancurkan iman orang yang percaya, saudara. Ya, tidak sedikit orang Kristen mengalami ketakutan. Orang sudah mengalami ketakutan berkelebihan, ketakutan, kecemasan. Dia menjadi orang yang diperbudak oleh iblis. Maaf. Ya, satu kebodohan orang Kristen. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan tidak sedikit. Menghalalkan apa yang tidak layak. Ya. Bukan miliknya diambil. Merugikan orang lain. Saudara, macam-macam, saudara. Macam-macam. Dewasalah rohani. Apapun keadaan dunia ini semakin tidak menentu, jangan banyak mengeluh. Jangan mengeluarkan kata-kata pesimis. Segala sesuatu bicara dengan Tuhan melalui doamu. Amin. Sampaikan firman dalam hidupmu, perkatakan firman dalam hidupmu. Dia akan menerobos. Firman itu akan menerobos untuk memberikan jalan kemenangan dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Oleh karena itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Kita sebagai umat Tuhan Yesus, jangan sekali-sekali mencari pertolongan kepada orang lain. Ya. Pertolongan kepada siapa saja, hanya kepada Tuhan saja, satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ya, Ibrani 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan. Jangan berharap siapapun. Berharap pada Tuhan. Dia satu-satunya yang dapat menolong kita. Amin. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan. Gratis sama Tuhan. Ya, tidak perlu bayar. Datang kepada Dia, hanya kuncinya minta ampun, rendah hati, komitmen secara konsisten, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Engkau pasti diberkati. Engkau akan disembuhkan. Amin. Dan engkau harus memuliakan Tuhan. Untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jadi dewasa, saudara. Jangan menjadi kanak-kanak, saudaraku kasih dalam Tuhan. Ya, jangan menjadi kanak-kanak. Orang Kristen kalau tidak berjaga-jaga, saudara, itu makanan lezat bagi iblis. Ya. Saudara, betul. Iblis itu roh jahat. Kita tidak tahu di mana iblis itu berada. Ya. Iblis menebarkan segala masalah-masalah, segala penyakit-penyakit sampar-sampar menular. Tapi Tuhan beda. Tuhan adalah roh Allah yang menyelamatkan. Amin. Roh yang penuh kuasa. Amin. Saudara, dia tidak bisa dibatasi dengan apapun. Dia bisa bekerja kapan saja, di mana saja. Saudara, untuk menolong kita, mengangkat kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, supaya kita diselamatkan. Ini yang Tuhan janjikan. Maka tutup tahun 2021. Saudaraku, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, tersungkurlah di bawah anak domba Allah. Dia Allah yang ada. Allah yang sudah ada.
Allah yang akan datang. Dia yang berhak membuka gulungan kitab. Maka saudaraku, tidak ada alasan. Kita adalah umat pemenang lebih dari pemenang. Ya, tutup tahun kita raih kemenangan yang besar. Awal tahun, Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Tuhan pasti memberkati kita. Jangan takut saudara-saudaraku yang di rumah di mana saja. Saudara berharap pada Tuhan, berstandar kepada Tuhan. Jangan punya iman yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bisa nggak? Haleluya. Mari hamba Tuhan siapkan diri, maju ke depan. Jesus. Namanya disebut
Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan bawalah tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, roh yang menyala-nyala, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.